terbayang, nggak nyangka kalau melakukan ini semua. Tapi yang kamu lakukan ini barusan apa sebenarnya, Roy? Saya melakukan menetralisir energi negatif di studio ini. Jadi saya menyiramkan air dan garam ke tanah kuburannya. Kemudian saya berharap sih saya dengan lilin yang saya masukin ke badannya tadi itu membuat efek jera ke hantu ini. Iya. Supaya nggak datang lagi dan balik lagi menguasai Yudi gitu. Iya, sebenarnya dia baik loh orangnya, anaknya. Cuma dipengaruhi oleh yang enggak jadinya begitu. Anaknya sebenarnya baik, nurut. Iya, ini karena mungkin tadi yang awal dia cerita karena dia Persaingan ya kan? persaingan usahanya udah maju, tokonya udah maju, ada tetangganya yang buka toko yang sama dan ini justru mengganggu pelanggannya gitu loh. Jadi dia nggak bisa mikir dengan jernih lagi. Betul. Akhirnya malah melakukan hal-hal yang ini dan ditambah lagi makhluk-makhluk itu malah menguasai pikirannya. Iya, Sampai betul. mencelakai orang. Sampai bikin lumpuh lagi tetangga. Iya, itu yang saya rasain sebenarnya. Jangan bengong deh, Yudi, banyakan bengongnya lo di sini. Kamu kayak hilang muncul gitu. Ini juga pelajaran juga bagi pemirsa di rumah juga. Kalau tiba-tiba hilang fokus, tolong untuk fokus. Karena kalau misalnya nggak fokus, akan menjadi bahaya sekali seperti itu. Bisa masuk makhluk apa aja ya Bisa saat masuk. kita kehilangan fokus ya. Betul. Terus saya ingin tanya kembali nih Yudi. Yudi kemari berhadapan juga dengan kita nih bertiga. Sebenarnya tujuannya apa sih? Yang kalau kita boleh nanya. Saya ingin tahu usaha saya akan bangkrut atau tidak setelah saya lakukan hal seperti ini, atau saya tinggalkan tapi tetap usaha saya pengen maju, tidak mau dengan hal seperti ini usaha saya maju, tapi kalau tidak pakai seperti ini usaha saya akan bangkrut. Jadi sebenarnya Anda pengen lepas dari kayak gini-ginian, cuman khawatir malah usahanya bangkrut. Betul. Tapi nggak mau juga maju karena usahanya dipengaruhi hal seperti ini. Iya. Gimana, Roy? Tinggalin ini semua, tapi rezeki semuanya bukan dari kayak ginian. Tapi rezeki kan datangnya dari yang di atas sama usaha hasil kerja keras kamu kan. Iya. Jadi jawabannya tetap aja kok, sama aja, rezeki datang aja. Kalau itu dibuang, sekalian tempat-tempatnya dipecahin semuanya. Saya butuh martil. Martil? Iya. Saya masih gergetan tahu kalau hal-hal mistik ginian. Apa yang mesti kamu lihat, Roy? Karena saya ngelihat semuanya harus hancur. Itu. Yudi, sini balik. Yudi, Mas Yudi. Jangan sampai kosong, jangan sampai dikuasain sama makhluk-makhluk yang aneh. Ya, tahan. Kuatin. Yudi. Ya, saya harus pecahin semuanya sih. Roy, kok. Tenang. Baik lagi, saya lilin lagi deh satu. Thank you. Apakan tanahku? Saya mau hancurin. Siapa kamu? Beda lagi orangnya. Arwahnya yang masuk. Saya yang punya tanah. Saya yang membantu Yudi dengan mak lampir. Sebentar. Mau apa dia, Roy? Iya. Dia marah. Mau diapakan? Jangan sentuh tanah saya. Kau mau apa, ha?
Saya sudah bilang jangan apa-apakan tanah saya. Saya bakar kamu ke neraka. Panas! Panas! Bang, bangunin Yudi. Mas Yudi, Yudi. Mas Yudi. Mas Yudi. Yudi. Iya, saya. Anda sebaiknya memang jangan kosong. Fokus dulu sampai semuanya selesai di sini. Iya. Dia tahu nggak barusan apa yang masuk, Ra? Dia banyakan bengongnya dan dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sini. Dah, Lihat ya, dia tengah kuburan. kuburan. Jangan sentuh ya. Dah, biarin. Saya pengen, Yudi, kamu masa depannya kan masih muda ya. Kamu tuh masih muda loh. Saya bukan yang ngomong ngajarin, bukan karena saya lebih tua ngajarin, enggak. Tapi Yudi, kamu berada di dunia mistik seperti ini nggak bagus. Bisa-bisa nyawa kamu jadi taruhannya. Ini udah saya pecah-pecahin, jadi yang ritual kamu udah nggak ada deh. Semuanya jadi nggak ada semuanya. Apa rasanya? Saya nggak tahu harus kemana lagi. Ritual saya udah dihancurin. Jadi kayak linglung gitu. Iya, kayak orang linglung. Jadi semakin kamu linglung, semakin gampang dimasukin. Ini kan udah hancur. Iya. Saya pengen hidup baru, buka usahanya, nggak usah pakai gini-ginian. Kan udah tradisi tuh, nyabur-naburin. Udah nggak ada tradisi tuh, kayaknya rasanya kosong, jadi kayak hampa, biarin aja nggak apa-apa. Yang penting uangnya halal, daripada haram. Saya nggak tahu juga ya, menurut pandangan kamu gimana. Tapi menurut saya, uang jin dimakan setan nggak bakal langgeng duitnya. Itu pandangan saya sih. Itu. Mungkin saya akan membangun usaha yang baru. Ya tinggalin, lebih baik ya? Ya lebih baik seperti itulah. Bikin usaha yang baru, terus udah gitu nggak usah berambisi terlalu kuat, berambisi terlalu menjadi yang seperti apa. Kalau memang udah rezeki udah deh, pasti udah miliknya, nggak usah pakai ambisi gini-ginian juga. Udah rezeki udah jadi milik lah, udah. Mas Yudi, punya ambisi boleh, tapi jangan ambisius. Kalau ambisius, Anda bisa menghalalkan semua cara. Iya. Ada yang mau disampaikan, Citra? Itu aja sih, tinggalin deh, masih muda sayangnya, apalagi tadi ibunya. Kalau bisa ya cakap bener kata Kak Roy sama Kak Bayu, rezeki yang halal pasti akan lebih baik untuk nanti kalau kamu sampai punya keluarga. Karena apa yang halal pasti apa yang baik kembali baik ke kita, buruk pasti kembali buruk ke kita. Betul sekali. Ada yang mau disampaikan terakhir, Roy? Nggak ada, itu aja sih tadi. Untuk buka usaha baru, terus kemudian jangan terlalu ambisius. Oke, selamat untuk buka usaha barunya.